Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Bu Yuliana, dalam mapel Geografi kelas 12. Perkembangan dan pertumbuhan wilayah. 1. Pembangunan wilayah. A. Makna pembangunan wilayah. Makna pembangunan memiliki arti sebuah proses, cara, atau perbuatan yang berkaitan dengan perubahan. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama. B. Teori lokasi sebagai dasar perlunya pembangunan wilayah. Salah satu teori yang mendasari perlunya pembangunan berbasis wilayah adalah teori lokasi. Teori lokasi terbentuk karena letak dan persebaran sumber daya dipengaruhi posisi geografi yang unik. C. Konsep-konsep pembangunan wilayah. 1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya. 2. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. 3. Konsep pengembangan wilayah terpadu yang menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. D. Faktor penentu pembangunan wilayah. 1. Faktor topografi. 2. Faktor klimatologi. 3. Faktor hidrografi. 4. Faktor sumber daya hayati. 5. Faktor demografi atau sumber daya manusia. E. Aspek utama pembangunan wilayah. 1. Terdapat pada fakta bahwa faktor-faktor produksi bersifat lokasional. 2. Setiap kegiatan usaha cenderung melakukan pemusatan kegiatan ekonomi secara spasial di lokasi tertentu. 3. Menjadi alat untuk menyosialisasikan dan mengembangkan tingkat kesadaran berbagai pihak tentang perlunya menjaga kelestarian lingkungan. F. Pentingnya daya dukung wilayah untuk perencanaan pengembangan wilayah. 1. Daya dukung lahan pertanian. Daya dukung lahan pertanian adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan tanaman pangan agar manusia dapat hidup layak. 2. Daya dukung lahan permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal. 3. Daya dukung fungsi lindung. Daya dukung fungsi lindung merupakan kemampuan suatu wilayah dengan berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah tersebut untuk menjaga keseimbangan ekosistem pada suatu wilayah. 4. Daya dukung fungsi ekonomi wilayah. Daya dukung ekonomi wilayah adalah kemampuan perekonomian suatu wilayah dalam mendukung konsumsi penduduk di suatu wilayah tersebut. 5. Daya dukung ekologi. Daya dukung ekologi merupakan tingkat maksimum baik jumlah maupun volume pemanfaatan suatu sumber daya atau ekosistem yang dapat diakomodasi oleh suatu wilayah sebelum terjadi penurunan kualitas ekologis. G. Tujuan pembangunan wilayah. Pembangunan negara Republik Indonesia diperlukan untuk mewujudkan cita-cita nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. H. Wilayah pembangunan Indonesia. 1. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera. 2. Pembangunan wilayah Pulau Jawa Bali. 3. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan. 4. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi. 5. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. 6. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku. I. Pembangunan wilayah berkelanjutan.
Tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta pengadaan air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua. 2. Pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah erat kaitannya dengan pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah dapat didefinisikan sebagai laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. A. Teori pertumbuhan wilayah. 1. Teori basis sumber daya alam. 2. Teori basis ekspor. 3. Teori pertumbuhan neoklasik. 4. Teori ketidakkeseimbangan. 5. Teori baru pertumbuhan wilayah. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah. Kondisi geografis seperti topografi, kelembapan, temperatur, dan iklim selalu menjadi salah satu faktor penting yang membentuk ekonomi suatu wilayah, terutama sebelum ada industrialisasi. Tenaga kerja merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Setiap wilayah yang memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang berbeda-beda. Modal adalah segala sumber daya hasil produksi yang tahan lama yang dapat digunakan sebagai input produktif berikutnya. Modal fisik merupakan faktor produksi yang mencakup bangunan, mesin, peralatan, dan komputer. Modal manusia didefinisikan sebagai keterampilan, bakat, dan pengetahuan produktif seseorang. Infrastruktur mengacu pada investasi fisik yang antara lain terwujud dalam sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, dan listrik. Teknologi mengacu pada aplikasi pengetahuan ilmiah yang mendasar untuk seni praktis yang menghasilkan produk industri dan komersial yang lebih bernilai bagi masyarakat. C. Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan. Awal pertumbuhan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sumber daya alam yang kemudian membuat perbedaan dalam kecepatan pertumbuhan wilayah. D. Ciri-ciri pusat pertumbuhan. 1. Ada ketertarikan antara berbagai kegiatan ekonomi yang mendorong satu sama lain. 2. Ada unsur pengganda yang diciptakan oleh sektor-sektor yang saling terkait. 3. Ada konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas yang menyebabkan efisiensi biaya. 4. Mendorong pertumbuhan daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan dirinya. E. Pengaruh pusat pertumbuhan. 1. Menjadi pusat sumber daya alam dan sumber daya manusia. 2. Mengkoordinasikan sumber daya yang tersebar di sekitarnya. 3. Menjadi inti pengembangan sumber daya yang ada di wilayah sekitarnya. 4. Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk di wilayah sekitarnya. F. Hierarki pusat pertumbuhan. 1. Pusat pertumbuhan primer. 2. Pusat pertumbuhan sekunder. 3. Pusat pertumbuhan tersier. Demikianlah pembahasan materi pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.